Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita senantiasa ucapkan terus-menerus melainkan kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan di antara sebesar-besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmah di dalamnya, yaitu ketika Allah menciptakan para makhluknya, Allah lebihkan sebagian makhluk daripada yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang begitu banyak, ada manusia, ada hewan, ada pepohonan, ada jin dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala memilih manusia dari makhluk-makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan manusia, anak Adam. Di antara kemuliaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia rupa yang paling indah, rupa yang paling bagus, fi ahsani taqwim. Begitupun di antara yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada manusia, yaitu Allah berikan kepada mereka akal yang sehingganya dia bisa berpikir. Begitupun di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, Allah utus di antara mereka sebagian rasul. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih dari para malaikat seorang rasul, begitupun di antara manusia yang Allah pilih ada di antara mereka seorang rasul. Bahkan di antara para rasul pun Allah lebihkan antara satu dengan yang lainnya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, kata Allah. Itulah para rasul yang mana satu dari yang lainnya ada yang Allah lebihkan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmahnya. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian Allah pilih, yaitu adalah bulan-bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mengatur bahwasanya bulan itu ada 12. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 itu 4 bulan haram. Sebagaimana firman Allah, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum,
fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dan Allah SWT sudah tetapkan hal tersebut sejak penciptaan langit dan bumi. Dan di antara bulan 12 tersebut Allah pilih 4. Yang mana bulan 4 tersebut adalah bulan haram, bulan yang Allah SWT lebihkan daripada bulan yang lainnya, bulan yang penuh kehormatan. Kemudian Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Kemudian pertanyaannya, apa 4 bulan tersebut? Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan 4 bulan tersebut itu salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Itu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab, Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan kemudian yang keempat bulan haram itu adalah bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu antara bulan Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang hendaknya menjadi renungan bagi kita, Allah SWT mengatakan ketika Allah memilih 4 bulan tersebut, Allah mengatakan fala tadlimu anfusakum fihinna atau fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau zalimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Apa makna jangan menzalimi diri kalian pada bulan tersebut? Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan melakukan dosa pada 4 bulan haram tersebut. Karena melakukan dosa pada 4 bulan haram tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sekarang kita berada pada bulan-bulan tersebut. Jika kita melakukan dosa pada bulan ini, maka dosanya na'udzubillah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sama seorang yang berbuat dosa pada bulan selain haram dengan bulan haram, meskipun dosa itu diharamkan kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana tidak sama ketika seorang berbuat kemaksiatan di tanah haram, tanah Mekah dan Madinah, dengan tanah-tanah lainnya, meskipun kemaksiatan itu dilarang dimanapun dan kapanpun. Masya Allah muslim rahimakumullah. Oleh karenanya pada bulan yang mulia ini hendaknya kita berusaha menjauhi maksiat sebisa mungkin. Karena diciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah, sedangkan maksiat itu lawan dari ibadah itu sendiri, lawan dari ketaatan. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya, untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Jika kita misalkan bermaksiat dan maksiat ini sudah keluar dari jalur, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan saat kita bermaksiat pada bulan ini, dosa yang terus numpuk dan dilipat gandakan. A'udzubillahi min dzalik. Ketika kita bermaksiat pada bulan yang mulia ini, pada bulan-bulan haram, itu menunjukkan lemahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengagungkan bulan ini, maka itu menunjukkan lemahnya pengagungan kita kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-Nya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar jika mengagungkan bulan-bulan tersebut, mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi antara cara pengagungan kita pada bulan ini, bulan-bulan haram, yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah mengatakan dengan tegas, barang siapa yang tidak memuliakan syiar-syiar Allah di antara syiar Allah bulan haram, maka hakikat takwa sebenarnya perlu dipertanyakan pada orang tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka pada hakikatnya itu datang dari ketakwaan hati. Oleh karena bangunlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dengan cara menjauhi maksiat pada bulan-bulan yang mulia ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah disebutkan di khutbah pertama terkait bulan-bulan haram, terkait pengagungan kita terhadap bulan haram, yaitu dengan cara meninggalkan maksiat, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan hanya sekedar melipat gandakan dosa dan maksiat, akan tapi sebaliknya Allah melipat gandakan ketaatan, kebaikan-kebaikan bagi orang yang melakukan ketaatan pada bulan-bulan haram. Ini di antara rahmat Allah kepada para hamba-Nya. Ketika Allah mengatakan, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut,
jangan bermaksiat, karena bermaksiat pada bulan tersebut lipat gandakan, maka Allah melebihkan dengan ganjaran di sisi lainnya, yaitu jika kalian tidak bermaksiat, justru kalian taat kepadanya, melakukan ketaatan-ketaatan, berbagai macam kebaikan, maka Allah lipat gandakan kebaikan tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah yang hendaknya diperjuangkan oleh seorang muslim. Ketika ada musim-musim kebaikan seperti ini, hendaknya dia menyambut dengan penuh kegembiraan, dia menyambut dengan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memanfaatkan bulan-bulan ketaatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya setiap dari kita, dan sudah kita yakini, bahkan kita lihat setiap saat ada orang yang meninggal dunia setiap harinya. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang meninggal dunia tidak ada yang dia inginkan kecuali taat sama Allah, kembali ke dunia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Qala rabbirji'un la'alli a'mal shalihan fima tarak. Ketika orang dicabut nyawanya oleh Allah, dia mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Tujuannya apa? Supaya aku bisa beramal soleh. Terlebih kita berada dalam kehidupan dunia dan kita bisa beramal soleh, bahkan amal soleh yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat apa saja yang kalian dustakan wahai manusia dan jin? Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita sambut. Kita misalkan sudah berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhi yang haram-haram, maka jangan sampai stop di situ, akan tapi naik ke level selanjutnya. Terlebih pada bulan-bulan ini dengan cara meninggalkan yang makruh, kemudian menambah yang wajib-wajib dengan yang sunnah. Dan barangkali ada orang-orang yang masih meninggalkan yang wajib, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, lakukan yang wajib. Dan bagi orang-orang yang masih melakukan yang haram, maka jangan sampai terus-menerus dia lakukan. Karena barang siapa yang terus-menerus melakukan yang haram, bisa jadi dia mati dalam keadaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada bulan yang mulia ini Allah SWT memberikan kita taufik untuk kembali kepadanya, memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina wa saddidna, Allahumma ihdina wa saddidna, Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih a'immatana wa waffiq wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.